susunan dari usia kita. Satu detik saja penantian malaikat Israel kepada kita yang akan menjemput nyawa kita, maka sungguh akan sangat berarti detikan itu. Oleh karenanya hadirin asadakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur. Dengan rasa syukur yang ikhlas, apapun kondisinya, akan membuat imunitas kita semakin kuat dan akan membuat jasmani dan roh kita semakin sehat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu kecuali mereka adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka kemudian perbaikilah hubungan persaudaraan antara mereka, antara kalian semua, antara dua orang muslim mukmin, antara beberapa orang muslim mukmin, antara berbagai macam komunitas muslim mukmin, antara berbagai macam masyarakat negara di dunia ini yang mukmin muslim. Masya Allah. Hadirin, dalam Islam kalau kita pelajari lebih jauh, kita akan temukan konsep persaudaraan yang luar biasa dahsyat, yang melewati sekat-sekat kehidupan. Kalaulah komunitas-komunitas tertentu berkumpul, berserikat, bersaudara karena kepentingan sesama penyuka motor dengan merek tertentu, mobil dengan merek tertentu, komunitas hobi yang bermacam-macam, komunitas penyuka ideologi yang bermacam-macam bedanya, komunitas partai politik yang berbeda-beda, komunitas pengusaha dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka terlihat persaudaraannya begitu kuat antar mereka. Padahal hadirin, dalam konsep Islam jauh lebih dari itu. Dalam Islam kita kenal ada persaudaraan al-ukhwah Islamiyah, persaudaraan karena alasan Islamnya, alasan imannya. Dan ini persaudaraan yang paling tinggi nilainya, karena persaudaraan ini adalah persaudaraan yang akan dibawa ke surga. Kemudian ada namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena sesama manusia, siapapun dia, apapun agamanya. Ada juga sering disebut ukhuwah watoniyah, dan bisa jadi berbagai macam ukhuwah dari setiap komunitas hobi yang kita miliki masing-masing. Hadirin, yang paling tinggi nilainya adalah ukhuwah karena iman, persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Islam, ukhuwah Islamiyah. Maka dalam surat Al-Hujurat tadi disampaikan innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum. Ada konsekuensi persaudaraan yang terjadi di antara orang beriman itu. Apa konsekuensinya? Tanggung jawabnya, kewajibannya adalah islah, perbaikan. Jangan ngaku saudara kalau yang dibuat hanya pertikaian, bukan islah. Islah itu perbaikan. Jangan bilang alasan atas nama Islam, atas nama kepentingan rakyat banyak, kalau justru perbuatannya malah membuat buruk kondisi yang ada. Jadi bukan islah. Padahal dari ayat tersebut disampaikan fa aslihu baina akhwaikum. Ada kewajiban untuk menjaga menjaga ukhuwah dengan cara islah, dengan cara memperbaiki hubungan. Bisa jadi antar komunitas tersebut ada pergesekan, antar pribadi ada masalah yang diperselisihkan. Tapi dengan iman, dengan kekuatan ukhuwah itu harus ada islah, harus diusahakan islah. Tidak ada konsep benci dendam dalam Islam. Orang dengan konsep yang berbeda-beda tentang persaudaraan bisa jadi dendam karena berbeda prinsip, punya niat jelek karena berbeda kepentingan. Bahkan tidak jarang kemudian menghalalkan, mohon maaf, naudzubillah, ya, darahnya karena hanya kepentingan dunia.
Tidak mengherankan kalau yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasul-Nya. Dikiranya dunia ini adalah tujuan utama. Tapi bagi orang yang beriman, ngaku iman, KTP-nya Islam, kemudian dia melakukan hal tersebut, ini sangat mengherankan. Ada apa gerangan ini? Tentu hubbud dunya ini menguasai jiwanya. Kecintaan terhadap dunia ini menguasai dirinya, sehingga menghilangkan berbagai macam atribut keimanan yang dimiliki saudaranya, menegasi, meniadakan perintah Allah untuk tidak membunuh saudaranya sama mukmin, kemudian menghinakan hadis-hadis Nabi Muhammad yang begitu banyak yang merintahkan bagaimana kita bersaudara, kemudian memunculkan, memperjuangkan kepentingan hawa nafsunya untuk menyakiti saudaranya, menghinakan saudaranya, bahkan naudzubillah sampai membunuh saudaranya. Ini sangat bukan konsep Islam. Jadi hadirin asalakumullah, konsep-konsep ini adalah konsep-konsep yang tidak diajarkan. Benci, dendam, dengki, hasad, sombong, balas dendam, sukanya menyudutkan orang, menghinakan, merendahkan orang mulia di hadapan orang-orang secara umum. Merendahkan orang biasa saja tidak boleh, apalagi merendahkan orang mulia. Seakan-akan dunia ini begitu menjadi panglima. Maka tidak heran kalau ada kemudian seorang yang dekat dengan Allah, insya Allah, kemudian beliau mengatakan, aku ingin tahu bagaimana ujung akhir hidupnya. Jadi kalau lihat orang yang begitu aniaya pada orang, zalim banget pada orang, itu beliau berseloroh, aku ingin tahu bagaimana akhir hidupnya. Apakah kerandanya akan diterbangkan oleh angin puting beliung, ataukah dia akan terbelalak terus kemudian tidak bisa menutup matanya, meringis giginya kelihatan begitu terasa kesakitan, atau yang gimana? Masya Allah. Kenapa hadirin? Karena biasanya menurut berbagai macam penjelasan, sebelum seorang pribadi, seorang hamba dicabut nyawanya oleh Allah, dia akan ditunjukkan di mana tempat dia setelah ini. Masya Allah. Hadirin, jangan lupa kita senantiasa berdoa, Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, akhirkan kami ini dengan husnul khatimah. Jangan sampai nanti ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita ditunjukin tempat yang naudzubillah. Gara-gara ketika kita di dunia mendewakan jabatan, melakukan berbagai macam hal, meskipun harus menghinakan saudaranya, menganiaya saudaranya, membunuh saudaranya, agar jabatannya tidak dicopot. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Hadirin, dan hari-hari ini kita ditunjukkan oleh Allah di masa yang pandemi ini, begitulah kondisinya yang kita bisa saksikan sehari-hari. Padahal hadirin asalakumullah, konsep ikhwah itu dijelaskan oleh banyak alim ulama. Salah satunya Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana sih konsep ikhwah yang dimaksud sesuai dengan Al-Quran, yang dimaksud sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak sekedar memberikan salam ketika bertemu sama mukmin, tidak sekedar mengucapkan doa ketika saudara kita bersin, tidak sekedar memberikan nasihat ketika dimintanya, tidak sekedar menjenguknya ketika sakit, tidak sekedar mengantar jenazahnya ke liang lahat, tidak sekedar menghadiri undangannya ketika dia mengundang. Tidak sekedar itu, lebih dari itu. Kalau kita baca, pelajari Al-Quran, kita banyak baca-baca hadis Nabi, akan banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan sebagai bukti bahwa kita itu bersaudara. Hadirin, apa konsep Al-Imam Al-Ghazali? Di atas semua penjelasan itu, beliau mengatakan, inna aqdal ikhwati ka'aqdun nikah. Sesungguhnya akad persaudaraan seorang mukmin antar mukmin itu ka'aqdun nikah, seperti akadnya pernikahan. Masya Allah. Kita menikah dengan orang yang dulu kita mungkin baru kenal, yang bukan apa-apa kita, bahkan mungkin kita nggak kenal sama sekali. Kita menikah dengan dia. Tapi setelah seseorang menikah, maka mereka itulah bersaudara yang sebenarnya. Semua diperuntukkan untuk saudaranya. Seorang suami mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya. Kalau istrinya teriak-teriak, misalnya suaminya merendahkan suara, memaafkan kesalahannya, mendoakan serta bersabar membinanya.
begitu juga sebaliknya. Inilah konsep saudara. Tidak ada mereka kemudian saling berniat buruk di antara mereka berdua, meskipun kondisinya begitu ruwet, begitu mungkin salah paham yang begitu tak berkesudahan, sifat yang tidak diinginkan. Tapi karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, karena pemahamannya terhadap agama Allah, Allah sampaikan dalam surat An-Nisa, kalau suami istri kemudian ada masalah, di antara keduanya saling menyadari masalah itu dan saling memaafkan, maka Allah akan berikan taufik pertolongan. Masya Allah. Sehingga seorang suami dan istri kalau lagi ada masalah, itu Allah uji agar mereka bersepakat untuk islah, agar mereka melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbaikan, sehingga kembali kompak, kembali saling mencintai karena Allah. Kalau itu terjadi, Allah janjikan taufik, Allah janjikan pertolongan dari Allah. Hadirin, inilah juga yang harus terjadi dalam dunia sehari-hari kita antar mukmin, antar muslim. Seakan-akan antar sesama mukmin, sesama muslim ini seakan-akan suami istri saling mencintai, saling memaafkan, saling merendahkan suara, saling memberikan pelayanan dan seterusnya. Insya Allah hadirin, kalau itu yang kita laksanakan, kita berarti sudah mengamalkan atau sedang berusaha mengamalkan ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.